เริ่มทำข้อสอบได้ครับ Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas film yang mengingatkan kita tentang masa-masa sekolah. Film ini menceritakan tentang orang-orang jenius yang melakukan kecurangan. Judul dari film ini adalah Bad Genius. Kisah Bad Genius bermula ketika Lin yang tinggal bersama ayahnya masuk kepada sekolah baru. Ayahnya Lin beranggapan bahwa Lin berpeluang sekolah ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa jika ia sekolah di sekolahnya yang baru ini. Lin pun menuruti permintaannya dan berusaha agar bisa sekolah ke luar negeri. Di sekolahnya yang baru ini, dia berteman dengan seorang perempuan baik hati bernama Grace. Grace ini adalah remaja yang tidak terlalu pintar, tapi dia sangat pandai dalam berakting. Ketika ujian berlangsung, Lin melihat Grace yang sedang kesulitan mengerjakan soal ujiannya. Dan sebagai teman yang baik, Lin tidak tega melihat Grace frustasi karena tidak bisa mengerjakan soal matematika. Pada akhirnya, Lin bela-belain ngasih contekan ke Grace di sela-sela pantauan ketat sang pengawas ujian. Dia menulis contekannya di penghapus, kemudian diberikan kepada Grace melalui sepatu mereka. Setelah ujiannya selesai, Grace dan Lin mendapatkan nilai yang bagus. Lalu kemudian Grace memperkenalkan Lin kepada pacarnya, Pat. Pat ini adalah seseorang yang merasa uang dapat membeli segalanya, karena dia sangat kaya. Kemudian Pat mencoba memberikan masukan kepada Lin untuk mengembangkan potensinya ini. Pat menyarankan kepada Lin untuk melakukan bisnis yang anti mainstream, yaitu bisnis contekan. Meskipun pada awalnya Lin enggan, namun kemudian dia setuju untuk mengumpulkan uang. Lin ini bukan termasuk keluarga yang kaya seperti Pat. Kemudian Lin mulai menyusun sinyal tangan berdasarkan urutan notasi piano untuk mengirim jawaban selama ujian. Dengan menyebarkan kunci jawaban, bisnis ini akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena setiap murid akan bersedia membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan jawaban dari si jenius Lin. Namun kemudian aksi curang Lin dan teman-temannya tersebut diketahui oleh murid pintar lainnya yang bernama Bang. Bang ini berasal dari kondisi keluarga yang sama dengan Lin. Dia membuka laundry bersama dengan ibunya. Namun meski berasal dari kondisi keluarga yang sama, Bang mempunyai prinsip yang berbeda dengan Lin. Dia ini anti mencontek. Hingga suatu ketika saat bisnis ini telah banyak menghasilkan uang, Pat dan Grace memutuskan untuk mengakhiri bisnis kecurangan ini. Akan tetapi, ketika ujian STIC akan dimulai, STIC ini merupakan sebuah tes tambahan untuk memasuki World Class Top University. Ketika ujian ini akan dimulai, Pat dan Grace kembali mengajak Lin kerjasama untuk melakukan kecurangan lagi pada ujian STIC ini. Karena keuntungan yang akan dihasilkan dari ujian ini sangat besar, dan memberikan keuntungan juga kepada Pat dan Grace karena mereka disuruh ayahnya Pat untuk kuliah di Boston. Lin pada awalnya menolak karena hal itu di luar kemampuannya, kecuali ada orang yang mau membantunya, dan orang yang cocok untuk membantu usaha curang itu adalah Bang. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, Bang ini adalah rivalnya Lin dan dia tidak menyukai kecurangan. Jadi untuk membuat Bang ingin terlibat dalam konspirasi curang ini perlu dilakukan usaha curang juga agar Bang mau bergabung. Ternyata secara diam-diam, Pat mengirimkan tukang pukul untuk menganiaya Bang agar dia tidak bisa ikut ujian beasiswa yang diselenggarakan oleh kedutaan besar. Akhirnya akibat tindakan tersebut, mau tidak mau Bang ikut terlibat karena dia membutuhkan uang. Di samping itu,
Pat dan Grace juga membuka pendaftaran kepada murid yang lainnya untuk bergabung dalam sebuah kelompok rahasia dalam usaha kecurangan ujian STIK ini. Para pendaftar atau yang mereka disebut klien ini ditarik biaya yang besar untuk membayar Lynn dan Bang agar mendapatkan contekan hasil ujian STIK. Dalam usaha tersebut, Lynn dan Bang harus berangkat ke Sydney untuk mengikuti ujian dan mengirimkan jawaban ujian tersebut kepada teman-temannya yang tergabung dalam konspirasi ini ke Thailand menggunakan smartphone. Akan tetapi nasib sial malah menimpa Bang. Bang menjadi korban dari bisnis ini. Bang akhirnya ketahuan menggunakan smartphone ketika akan mengirimkan jawaban ujian tersebut. Dan sebagai hukumannya, Bang dikeluarkan dan dilarang mengikuti ujian STIK selamanya. Di akhir film, Bang menghubungi Lynn untuk kemudian menemuinya. Bang berencana mengajak Lynn untuk melanjutkan usaha mencontek mereka. Tetapi di sini Lynn menolaknya. Karena Lynn menolak, Bang pun mencoba mengancam Lynn bahwa dia akan mengadukan Lynn dan teman-temannya ke petugas ujian STIK agar nilai Lynn dan teman-temannya dibatalkan. Entah apa yang dipikirkan oleh Lynn, Lynn kemudian pergi meninggalkan Bang sambil berkata, "Kau benar, semuanya terserah kepadaku." Lalu kemudian scene berpindah. Terlihat Lynn sedang bersiap-siap untuk mengungkapkan pengakuannya kepada panitia STIK atas apa yang sudah ia lakukan. So, are you ready? I'm ready. Ada pesan moral penting yang ingin disampaikan melalui film ini, yaitu ketika Lynn akhirnya mengakui perbuatan curangnya dalam ujian STIK tersebut kepada ayahnya. Ayahnya tidak memarahinya, malahan memberikan dukungan agar berlaku jujur dan mengakui kecurangan yang dilakukannya kepada panitia STIK. Bahkan ayahnya tetap setia mendampingi Lynn dalam masa-masa sulitnya. Inti dari film ini adalah jujurlah dari apa yang kita lakukan. Film ini juga menyampaikan bahwa segala perbuatan curang akan berakhir dengan tidak baik. Oke guys, itulah tadi pembahasan filmnya. Terima kasih sudah menonton film ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.